Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang persamaan kuadrat, masih membahas tentang mencari akar-akar dengan cara pemfaktoran. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mencari akar-akar dengan memfaktorkan dengan syarat A-nya sama dengan 1. Bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C lengkap sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Nah, hari ini kita akan belajar cara memfaktorkan jika A-nya tidak sama dengan 1. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Silahkan kalian berdoa di dalam hati masing-masing. Oke, sudah? Jika sudah, siapkan buku dan pensilnya, catat materi ini. Kalian nanti akan membedakan bagaimana cara mencari akar-akar jika A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1 ya. Oke. Kembali ke materi ini. Bentuk ini, bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk A tidak sama dengan 1, cara mencari akar-akarnya hampir sama dengan kemarin, yaitu dengan mencari dua buah bilangan M dan N. Kita misalkan di mana M tambah N sama dengan B ditambahkan sama dengan B, M kali N sama dengan A kali C. Nah, bedanya ini kalau kemarin M tambah N sama dengan B, M kali N sama dengan C. Nah, ini bedanya sekarang M kali N nya sama dengan A kali C. A nya diikutsertakan nih, A nya dikalikan dengan C ini. Nah, itu kita tetap mencari dua buah bilangan yang hasilnya dijumlahkan sama dengan B, yang dikalikan sama dengan AC. Pak, ini sebelum kita lanjut ya, Pak, ini A tidak sama dengan 1 boleh gak 0? Gak boleh ya. Ini di awal-awal kita sudah membahas persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C ini A nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 bukan lagi persamaan kuadrat namanya. Jadi persamaan linier ya, jadi pangkat 1. Kan ini 0 hilang. Nah, jadi syaratnya A tidak sama dengan 1, tidak juga harus sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Jadi A nya bebas yang lain. Nah, setelah ketemu dua buah bilangan ini, M dan N ini, cara memfaktorkannya berbeda nih, ingat ini. Jadi cara memfaktorkannya menurunkannya AX kuadrat tambah BX tambah C itu jadi AX tambah M, nanti bilangan pertama kali AX tambah N bilangan kedua dibagi A. Jadi A nya selalu dibawa-bawa, karena A nya tidak sama dengan 1. Itu bedanya. Kalau kemarin langsung aja X tambah M kali X tambah N. Sekarang enggak, A nya diikutsertakan terus menerus. AX tambah M kali AX tambah N bagi A ya. Oke, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita sikat aja ya. Berapa misalkan 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari akar-akar dari 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Nah, biar selalu ingat, A nya kita tulis dulu. A nya berapa ini? A nya 3, B nya berapa? 8, C nya 4 ya, ini C nya 4. A nya 3, B nya 8, C nya 4. Kita bisa melihat A nya tidak sama dengan 1. Maka cara mencari dua buah bilangannya, kita akan mencari dulu dua buah bilangannya yang ditambahkan hasilnya B, ini hasilnya adalah 8, yang dikalikan hasilnya A kali C ini 3 kali 4 dikalikan ini 3 kali 4 berapa? 12.
Dari mana Pak 12 ini? Ini 3 kali 4, ingat. Nah, cari dua buah bilangan yang ditambahkan 8 dikalikan 12. Cara mencarinya selalu ingat dari perkalian ini. Yang dikalikan 12 teh berapa saja? Bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Nah, di antara 3 pilihan itu kira-kira mana yang cocok? Tuliskan ya. Bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Kira-kira mana yang cocok dengan ini? Dengan M tambah N. M tambah N harus sama dengan 8. Kalau kita tambahkan, ini 1 tambah 12, 13. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 6, 8. Nah, ini yang cocok. Kita pilih. Selalu mencarinya dari perkalian 12 ini. Jadi kita pilihnya bilangan yang cocoknya berapa tadi? 2 dan 6 ya. Atau 6 dan 2. Gak apa-apa. Terbalik gak apa-apa. Nah, perhatikan ini cara menulis faktornya. Jadi 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Cara menurunkannya, ini tulis dulu 3x, ini 3x bagi 3 sama dengan 0. Ini tulis dulu. Nah, karena ini selalu di bawah-bawah. 3x, 3x, 3. Ini sesuaikan ini. Kalau A-nya 3, semuanya 3. Nah, baru kita tulis di sini bilangan yang kita temukan tadi. Yang kita temukan M dan N-nya 2 dan 6. Positif dua-duanya ya. Maka di sini tulis positif 2 dan positif 6. Nah, selanjutnya dari kedua ini, kedua suku ini, kan ada 3x tambah 2, ada 3x tambah 6. Mana yang kira-kira bisa dibagi 2? Bagi 3. Nah, tentu saja kita jangan memilih ini, karena gak habis ini dibagi 3. 3-nya deh habis bagi 3, tapi 2 bagi 3 kan gak habis. Ya, ada desimalnya, koma-koma. Kita coba lihat yang satunya lagi. Ini 3 bagi 3 habis, 6 bagi 3 habis. Bisa kan jadi bulat ya? Maka kita pilih ini yang dibagi. Yang tidak dibagi tulis lagi, ulang aja. Ini 3x tambah 2. Nah, kita bagi ini. 3 bagi 3 berapa? 1. Tulis aja x lah gitu. 6 bagi 3 berapa? 2. Sama dengan 0 ya. 6 bagi 3 ini dapat 2. Sekali lagi. 3x bagi 3 dapat x. 1x kan? Ini. 6 bagi 3 dapat 2. Nah, kalau setelah ini kan kalian bisa menurunkannya. Ini mah tetap kayak kemarin. Jadi karena ini perkalian 0, boleh ini yang 0, boleh ini yang 0 ya. Boleh 3x tambah 2 yang sama dengan 0, yang ini. Atau satunya lagi, x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita turunkan ini jadi 3x sama dengan positif 2, pindah aja negatif 2, asalnya positif pindah jadi negatif. Atau ya yang di kedua ruas dikurangi 2 ya. Ini x-nya berarti sama dengan negatif 2 bagi 3. Atau yang ini, x sama dengan positif 2 pindah jadi negatif 2. Nah, jadi akar-akarnya adalah negatif 2/3. Dan satu lagi x yang keduanya adalah negatif 2. Akar-akarnya ada 2. Akar yang pertama min 2/3, akar yang kedua min 2 ya. Itu anak-anak cara mencari akar-akar persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi ingat Bapak ulangi lagi. Langkah pertama, cari 2 buah bilangan yang ditambahkan B, yang dikalikan A kali C. Nah, ini A kali C ini. Jadi tambahkan 8 dikalikan 2, 12 dari 3 kali 4. Oh, diperoleh 2 dan 6. 2 kali 6 12, 2 tambah 6 8. Nah, cara membaginya ini 3x kuadrat tambah 8x tambah 4. Cara memfaktorkannya, tulis dulu ini yang A-nya. Ini 3x nya, 3x 3x 3.
baru kita tulis ini masing-masing ya, baru kita tulis masing-masing. Oke, bisa dipahami. Pak, bagaimana kalau ada yang keduanya nggak habis dibaginya? Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Ini contoh satu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan berapa? Misalkan 6x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Seperti biasa kita terus dulu diketahuinya. A-nya berapa di sana? A-nya 6, B-nya 5, C-nya 1. Tetap karena A-nya tidak sama dengan 1, ini kita cari dua buah bilangan M dan N aja misalkan. Yang ditambahkan harus B. Berapa ini tambahkan? Harus 5. Kalau dikalikan harus berapa? Ini A kali C, ingat. 6 kali 1. Berapa 6 kali 1? 6 ya. Kira-kira berapa? Dua buah bilangan yang ditambahkan 5 dikalikan 6. Gampang ya? Tentu saja berapa? 3 dan 2. Nah, 3 kali 2 6, 3 tambah 2 5 ya. Ini pasti bisa lah kalian ya. Nah, cara memfaktorkannya sama. Kita tulis dulu itu soalnya. 6x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Langkahnya sama. Tulis dulu ini nih. Yang ininya bagian pentingnya. A-nya 6x kurung tutup kali 6x kurung tutup dibagi berapa? Dibagi 6 sama dengan 0. Nah, baru kita tulis angka yang ditemukan. Ini 3, yang ini 2. Dua-duanya positif ya. Positif 3, positif 2. Nah, tadi kan kita memilih mana suku yang bisa dibagi dengan yang bawah ini. Nah, mana yang habis dibagi dengan bawah ini di antara kedua suku ini? Ini 6 bagi 6 habis, tapi 3 bagi 6 nggak habis kan ya, 0, ini juga habis, tapi 2 bagi 6 nggak bisa. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, permasalahan soal seperti ini, kalian harus menggunakan sedikit trik. Triknya adalah 6-nya kita pecah, yang 6 yang di bawah ini, agar bisa dibagi. Nah, coba kalian pikirkan, 6 ini bisa dipecah jadi perkalian berapa kali berapa? Tentu saja yang paling gampang berapa? Betul, 3 kali 2. Ya, 3 kali 2 kan tetap saja 6, gak berubah nilai. Nah, jadi kita bisa membaginya. Yang suku pertama ini bagi 3, yang suku kedua ini bagi dengan 2. Oke, jadi kita pisahkan yang ini. 6x tambah 3 bagi 3, 6x tambah 2 bagi 2. Oke, kita bagi ya. Yang ini dulu, suku pertama bagi 3. 6x bagi 3. Ini bagi 3 dapat 2x tambah 3 bagi 3 dapat 1. Beres tuh. Satu kelompok. Nah, 6 bagi 3 dapat 2 jadi 2x ya. Ini tetap 6x jadi 2x. 3 bagi 3 dapat 1 kali. Sekarang yang ini 6x bagi 2, yang ini bagi 2 biar sama tuh. 6x bagi 2 dapat berapa? 3x tambah 2 bagi 2 1 baru sama dengan. Nah, ke bawahnya kita sama ya, udah bisa. Ini turunkannya karena ini perkalian hasilnya 0, boleh yang ini 2x tambah 1 sama dengan 0, atau 3x tambah 1 sama dengan 0. Ini aja ya. Tunggu spidolnya habis. Jadi hasilnya kemana itu? 2x
tambah 1 sama dengan 0, berarti pindahkan ke sini dulu. Atau 3x tambah 1 sama dengan 0. Ini jadi 2x sama dengan positif 1 pindah jadi negatif 1, x nya jadi negatif 1/2. Atau yang ini 3x sama dengan negatif 1, positif 1 pindah, x nya sama dengan negatif 1/3. Nah inilah akar-akarnya. Akar yang pertama negatif 1/2, akar yang kedua negatif 1/3. Nah itu anak-anak cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang A nya tidak sama dengan 1. Sekali lagi, yang sering lupa di sininya nih, di bagian ininya. Bapak yakin kalau menemukan angkanya kalian pasti bisa. Bagian menurunkannya, sekali lagi ingat. Langkah pertama tulis dulu ini. Kuncinya ini A nya. Kalau ini 6x tulis 6x 6x 6. Itu kalau tadi 3x berarti 3x 3x 3. Itu ikuti aja ini. Angkanya jangan dirubah-rubah. Kalau ini 6 6 6 6. Nah, baru kita tulis angka yang ditemukannya. 3 tambah 2 ya positif. Kalau ini yang negatif ya tulis saja negatif. Kalau di sini negatif tulis saja negatif. Oke. Bapak kira seperti itu materi pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sebelum diakhiri ada amanat Bapak. Jadi kalian meskipun tidak datang ke sekolah tetap belajarnya semangat, karena sayang waktu terbuang kalau hanya untuk kalian lakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi silakan kalian gunakan waktu mau mengaji itu sangat bagus, belajar bagus, membantu orang tua bagus. Jadi manfaatkan waktu kalian di rumah dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Sebelum diakhiri seperti biasa nanti kalian kerjakan latihan soalnya ini. Latihan soalnya biar kalian nanti di rumah bisa lancar. Ini latihannya. Latihan ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. 3 aja ya. Misalkan 2x kuadrat tambah berapa misalkan? Ini yang kedua terakhir ketiga berapa ya? Oke ya, 3 soal ini silakan kalian kerjakan. Seperti biasa kalau ada yang tidak mengerti boleh kalian japri ke Bapak, bertanya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.